Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu ini, majlis yang mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai bekal kita, sebagai pegangan kita untuk melalui kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, kita mulai kajian kita seperti biasa dengan melancarkan dan membaca kembali doa-doa kita bersama. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita masih ya dan selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan karunia, Allah berikan segala kemudahan. Sementara banyak saudara-saudara kita di berbagai tempat mengalami ujian yang berat, sebagaimana tadi sudah disampaikan, ya, kita akan kembali menggalang dana, kita akan menyalurkan donasi kita untuk saudara-saudara kita sedapat apa yang kita mampu, ya, sebagai wujud ya solidaritas, wujud ukhuwah persaudaraan, dan juga sekaligus sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan kita sekarang juga berada di penghujung tahun, ya. Meskipun ini tahun Masehi, tetap saja dia merupakan bagian dari perjalanan waktu, ya, yang pergiliran-pergilirannya
Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita untuk mengambil pelajaran, mengambil ibrah, muhasabah dan seterusnya. Namun demikian, ya, bukan berarti kemudian kita ya tidak boleh ya apa istilahnya ya menikmati atau mengambil kesenangan ya atau kegembiraan dalam kehidupan ya. Maka yang namanya hiburan, yang namanya suasana rileks ya, suasana yang menyenangkan, itu juga sesuatu yang dibolehkan ya, bahkan kalau niatnya untuk kebaikan, untuk diri kita, untuk keluarga kita ya, untuk semangat ibadah kita, insya Allah dia memberikan kebaikan dalam diri kita ya. Memang di bulan seperti ini ya, bulan Desember itu seringkali identik dengan ya, musim liburan, bukan cuma musim hujan ya, musim liburan, musim juga hiburan ya. Tapi juga yang penting ya untuk kita pahami ya, bahwa ketaatan dan ketakwaan ya tetap harus kita jaga dan kita pelihara. Jadi jangan sampai dibenturkan antara hiburan dan ketaatan ya. Ada orang pengen taat nggak mau hiburan ya, bawaannya apa istilahnya ya, diam saja begitu ya, tidak mau ketawa ya, tidak mau bercanda. Kenapa? Pengen taat, pengen takwa ya, mukanya jutek aja ya. Itu tentu tidak diharapkan ya. Kata anak muda sekarang, mukanya kayak kanebo. Tahu nggak bu kanebo bu? Ya. Kanebo kering ya, ya kaku ya, itu tidak diharapkan ya. Muslim itu tetap orangnya rileks, santai, bercanda, tertawa ya. Tapi di sisi lain dia juga hendaknya tidak boleh meninggalkan ketaatan dan ketakwaan. Ada orang atas nama hiburan lalu dia apa? Ya, meninggalkan sholat, lalu dia berbuat kemaksiatan dan seterusnya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat yang menarik ya dari Ahmad, dari At-Tabrani ya. Suatu kali di halaman masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu ada sebagian sahabat yang berasal dari apa? Dari bangsa Afrika, dari Habasyah ya, lebih khusus lagi disebut mereka Banu Arfidah ya. Orang Afrika itu senangnya apa di antara mereka tuh? Kalau ngumpul-ngumpul mereka suka menari-nari ya, ya bukan menari kayak yang mungkin kita bayangkan, bukan. Biasalah mereka bergerak-gerak begitu ya, dengan kompak sehingga menarik untuk dilihat ya. Nah, mereka lakukan itu di depan masjid ya. Maka Rasulullah tawarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, kamu mau lihat enggak ya. Bahkan kemudian ini Aisyah sendiri yang cerita ya. Maka kepala Aisyah diarahkan Rasulullah di pundaknya. Jadi dagu Aisyah itu ada di pundak Rasulullah SAW ya. Jadi itu kayak di film-film gitulah ya. Ya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha melihat mereka itu ya bersama Rasulullah SAW dari rumahnya ya, karena memang rumahnya kan dekat masjid. Lalu Rasulullah tanya, gimana setelah sekian lama? Udah belum? Belum, masih pengen lihat. 2 kali, 3 kali, akhirnya Aisyah merasa puas dan dia sudah selesai. Nah kemudian lain waktu ada keponakannya Urwah ya. Urwah itu keponakan Aisyah. Karena Urwah itu bapaknya siapa namanya? Urwah itu laki apa perempuan bu? Bingung ibu ya. Urwah itu laki. Urwah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam siapa istrinya? Nggak tahu lagi ya. Zubair bin Awam istrinya itu Asma binti Abu Bakar. Berarti Asma apanya Aisyah? Ya, saudaranya lah. Meskipun katanya lain ibu ya, saudaranya Aisyah, anak Abu Bakar. Berarti anaknya Asma apanya Aisyah?
keponakan. Urwah itu Urwah bin Zubair, keponakan Aisyah. Baik, intinya adalah kemudian Rasulullah SAW menyikapi hal tersebut. Dia mengatakan dalam satu hadisnya yang terkenal, inni bu'ithu bil hanifiyatis samhah. Aku ini diutus membawa ajaran apa? Hanifiyah samhah. Ya, jadi ada dua kalimat tuh yang bagus terkait pengenalan kita terhadap ajaran Islam. Hanif itu artinya apa? Lurus. Lawan dari hanif apa, Bu? Bengkok, ya. Kita sering baca dalam apa? Dalam doa kita, hanifam muslimah wa ma ana minal musyrikin. Jadi hanif itu lurus, maksudnya apa? Lurus dengan keimanan, lurus dengan ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Bukan sekedar lurus. Lurus karena apa? Imannya benar, ibadahnya benar, taatnya benar. Lawan dari itu apa? Wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan orang-orang musyrik. Ya, jadi hanif itu istilah menggambarkan orang yang ingin menjaga ketaatan, orang yang menjaga ketakwaan. Tapi samhah, samhah itu apa artinya sekarang? Toleran, luas, gitu ya. Artinya tetap ada ruang-ruang di mana seseorang bisa rileks, bisa ya bersenang-senang, bisa bergembira. Ya. Nah, itu samhah. Ya, ibarat kita nih ngaji, jangan ngaji melulu. Ya, ada jalan-jalannya. Kapan kita jalan-jalan lagi nih? Jamaah mah nggak ditawarin ya aja. Ya. Jadi ada samhahnya, ada ruang di mana kita rileks, senang, ya, dan seterusnya. Nah, itulah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya, maka juga ada dalam beberapa riwayat lain, ya, ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Hanzalah. Jadi Hanzalah ini suatu kali ditegur, ditanya Abu Bakar, Hanzalah apa kabarnya? Ya. Apa kata Hanzalah? Nafaqah Hanzalah. Hanzalah itu munafik. Oh, kenapa begitu? Iya, saya itu kalau ada di depan Rasulullah serasa melihat surga dan neraka. Artinya apa? Imannya naik. Seakan-akan surga neraka itu kelihatan di depan. Ya, saking kelihatan dia pengennya ibadah, takut sama maksiat, udah pokoknya hidupnya begitu. Ya, jadi tinggi imannya. Tapi kalau sudah pulang, kata dia, kata Hanzalah, saya ketemu istri, ketemu anak, ketemu kerjaan, lupa itu semua. Kira-kira kita begitu nggak? Kita mah jangankan pulang, di pengajian aja kadang-kadang masih mikirin yang lain. Artinya Hanzalah merasa apa? Kayak gini nggak benar. Maunya tuh dia hidupnya kayak seperti di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Abu Bakar, lah saya juga begitu. Pakai lah juga, ya. Saya juga begitu. Wah, kita ngadep Rasulullah, ini nanya, bener nggak kayak gini kita nih? Akhirnya menghadap mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul jawabnya singkat saja. Ketika Hanzalah menyampaikan ya kegundahannya soal itu, ya, Rasul katakan, walakin ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah. Ya, apa artinya sa'ah wa sa'ah, Bu? Saat artinya apa? Saat, waktu. Ya, maksudnya adalah masing-masing ada waktunya. Waktunya ngaji ya ngaji. Waktunya ibadah ya ibadah. Waktunya taat ya bukan nggak taat, bukan ya. Waktunya ngaji ya ngaji, waktu belajar ya belajar, waktunya sama keluarga ya sama keluarga, ya bercengkrama, bercanda dan seterusnya. Waktunya bekerja. Jadi nggak apa-apa, ya. Seseorang itu ada waktunya masing-masing. Cuma memang yang penting jangan sampai mengarah kepada maksiat. Ya. Ada lagi peristiwa yang lain. Ya, ini untuk menggambarkan Islam ini adalah agama yang mengajarkan kita untuk bersikap berimbang. Ya.
Jangan sampai atas nama ibadah dan ketaatan kita melupakan yang lain. Ya, ada dua orang sahabat yang dipersaudarakan Rasulullah, namanya Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Ya, jadi Rasulullah ketika hijrah itu mempersaudarakan para sahabat antara yang dari Muhajirin dengan yang dari Ansor. Nah, Salman Al-Farisi dari Muhajirin, Abu Darda orang Ansor. Datanglah suatu hari dia ke rumah Abu Darda dan dilihatnya, pertama kali dia temui istrinya. Ya, istrinya keadaannya sangat apa adanya. Ya, boleh dibilang sangat tidak layak kondisinya. Ya, ketika mungkin diselidiki, kata istrinya, iya, Abu Darda udah nggak peduli dunia. Dia udah pikirannya akhirat aja, udah ibadah aja. Ya, udah nggak perlu lagi mencari-cari dunia untuk keperluan dunia. Ya, maka Salman Al-Farisi, ya, panjang ceritanya. Ya, Abu Darda ngajak Salman bermalam, lalu kata Salman, kamu nggak tidur? Saya nggak tidur, saya mau ibadah terus. Kata Salman, kamu tidur aja dulu, ya, nanti kita bangun, kita sholat malam sama-sama. Siang harinya Abu Darda menyediakan makanan. Salman Al-Farisi nanya, kamu nggak makan? Enggak, saya puasa. Kamu makan? Kalau kamu makan, saya baru mau makan. Akhirnya Abu Darda batalkan puasanya. Ya, maka Salman Al-Farisi mengatakan apa? Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Tuhanmu punya hak, tapi dirimu punya hak, keluargamu juga punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikan hak kepada masing-masing yang berhak. Ya. Nah, itu gambaran keseimbangan dalam hidup. Abu Darda masih belum puas, ya, maka dia mendatangi Rasulullah SAW, ya, menceritakan apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Ya. Tapi apa jawaban Rasulullah? Ashaba Salman. Salman itu benar. Memang mestinya begitu. Jangan sampai atas nama ibadah orang tidak memperhatikan kepentingan yang lain. Jadi ibu sekalian, ya, kalau memang sekarang musimnya banyak orang liburan, hiburan dan lain sebagainya, itu tidak mengapa, ya. Cuma sekali lagi harus betul-betul memperhatikan berbagai hal. Ya, apa yang penting kita pahami? Pertama, hiburan itu tetap sifatnya selingan. Tidak boleh mengambil waktu, ya, tenaga atau bahkan biaya yang lebih banyak dari kepentingan yang lebih penting. Ya, lebih penting misalnya memberikan nafkah keluarga. Ya, nafkah juga mungkin ada biaya kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Ya, itu hal-hal yang mesti didahulukan. Ya, belum lagi yang sifatnya wajib, zakat, bayar utang, segala macam. Ya, jangan liburan ke Bali kemana, utang belum dibayar. Ya, itu hal yang harus diperhatikan. Ya, belum lagi nanti untuk ibadah, umroh, haji, segala macam. Ya, jadi hiburan itu sifatnya selingan. Ya, jangan terlalu mengambil banyak porsinya. Ya, ini kadang-kadang kita semuanya perlu hiburan. Ya, udah di luar hiburan, ya, pengajian pakai hiburan juga lagi. Ya, kurang kita nih hiburan, padahal udah kebanyakan. Kalau kita scroll, banyaknya kita cari yang hiburan. Ya, ya, maka itu sifatnya selingan. Dan penting lagi yang namanya hiburan itu memang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan fitrah. Memenuhi kebutuhan fitrah, bukan merusak fitrah. Ya. Jadi hiburan itu kita punya fitrah, manusia butuh senang, butuh rileks. Itu tujuannya kan hiburan. Jangan merusak fitrah. Apa merusak fitrah itu? Ya maksiat, kemunkaran. Itu merusak fitrah. Orang berbuat maksiat itu merusak fitrah. Kenapa? Karena fitrah manusia itu adalah beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, itu yang harus kita ingatkan ya, karena memang ya sudah sering kita lihat lah ya, kalau apalagi mungkin liburan atau malam tahun baru ya, itu macam-macam dah ya perilaku manusia. Bukan hiburannya yang kita yang kita tentang atau kita tidak terima ya, tapi berbagai macam bentuk kerusakan yang terjadi. Itu sampai ya mohon maaf ya, di berbagai tempat hiburan itu ya dikabarkan, diberitakan ya banyak orang yang ya melakukan hubungan yang tidak sah ya, hubungan seksual di luar pernikahan dan semacamnya. Itu hal-hal yang sangat merusak ya. Kemudian ya, hiburan dan ketaatan tidak boleh dibenturkan ya, jangan dibenturkan ya. Itu juga satu hal yang penting ya. Maksudnya adalah apa? Kalau hiburan tetap ibadah dilaksanakan, khususnya ibadah dasar yang menjadi kewajiban masing-masing ya. Khususnya lagi ibadah sholat ya, ibadah sholat. Nah, makanya juga kita akan sedikit bahas di sini beberapa adab ya dan ketentuan dalam syariah ketika seseorang misalnya melakukan safar ya, karena memang biasanya hiburan itu atau liburan itu seseorang melakukan safar, perjalanan wisata dan semacamnya. Baik, Ibu sekalian, maka perlu dipahami ya sedikit ya tentang masalah adab dan ketentuan dalam safar. Ya. Ya, di antara adab yang penting dalam safar ya tentu saja mempersiapkan mental dan jiwa yang baik, yang sehat. Ya, karena yang namanya safar itu apa kata Rasulullah? As-safaru qit'atun minal azab. Safar itu sepotong dari penderitaan dan azab. Ya. Maksudnya apa? Orang kalau safar ada aja masalahnya. Ya, yang macet, yang sakit, yang masuk angin. Ya. Makanya kalau lagi safar ada aja tuh yang bawa minyak angin. Ya. Belum sampai keluar Depok ya, udah terasa ya. Ya memang begitu orang kalau safar ya, maka ya tentu saja kondisi bukan cuma badan yang sehat, jiwa juga sehat begitu ya. Jangan sampai di tengah jalan gampang misalnya temperamen, dan itu sering kita lihat orang di perjalanan tidak sehat kejiwaannya sehingga dia mungkin gampang marah dan lain sebagainya. Begitu ya. Kemudian yang kedua, khususnya kalau perjalanan jauh ya tentu saja persiapan harus baik. Ya, dan yang penting juga urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan orang lain yang mendesak itu sedapatnya diselesaikan. Kalau safarnya lama, pulang kampung sebulan atau mungkin umroh atau apa, kita banyak urusan dengan orang lain yang mendesak. Ternyata kita punya pegawai, dua hari lagi gajian, kita safar, kan dicari sama orang. Atau ada janji ketemu apa, kita paling enggak informasi bagaimana di reschedule, di jadwal ulang dan seterusnya. Ya, itu penting juga diperhatikan. Apalagi kalau kita bekerja di instansi tertentu, banyak kepentingan orang lain, maka beresin sebelum safar, sebelum kita berangkat. Dan juga bagus orang kalau safar, apalagi kalau safarnya jauh, ya mungkin mudik atau apa, atau tadi ya umroh atau apa, ya tentu saja kita izin, kita beritahu orang-orang terdekat, ya nggak perlu kita umumkan di medsos, nggak perlu, ya. Kita sampaikan ke tetangga atau mungkin ke jamaah kalau kita punya jamaah dan seterusnya. Paling tidak kita bisa mendapatkan doanya, minta didoakan, ya. Ya, atau juga mereka ingin minta didoakan, ya. Atau juga mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, ya, agar kalau tiba-tiba ada sesuatu orang sudah tahu, oh dia sedang safar, ya, atau dia sedang safar. Ya, Umar bin Khattab ketika mau umrah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan menyampaikan berita bahwa dia ingin umrah. Maka Rasulullah berpesan, jangan lupakan kami
dengan doa-doamu. Jadi Rasulullah minta didoakan. Ya, maka biasanya itu ada diajarkan tuh saling mendoakan. Ya, bagaimana Bu kalau ada orang yang mau safar, kita doainya apa? Ya paling banter fi amanillah doang. Ya. Karena itu yang kita hafal. Ya, ada doanya Rasul ajarkan apa tuh? Astaudi'ukumullah dinakum wa amanatakum. Nah, itu bagus tuh doanya. Apa artinya astaudi'ukumullah? Aku titipkan engkau kepada Allah, baik agamamu dan amanahmu. Gitu. Itu doa orang yang melihat orang yang safar. Kalau orang yang safar kepada yang ditinggal, apa doanya? Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'ahu. Ya, entar kita catatkan lah ya. Ya, aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak akan menyia-nyiakan titipannya. Baik, kemudian ya, safar itu bagusnya berangkatnya kapan? Malam apa pagi? Pagi. Malam lagi. Jalannya malam. Ya, tapi kalau mulai berangkatnya Pak, pagi. Dan bagus ada waktu atau hari saat safar itu yang bagus kapan? Kamis, betul. Hari Kamis. Jadi Rasulullah sering kalau safar itu hari Kamis. Tapi ini mungkin tentu saja sesuai dengan kondisi kadang-kadang ya. Kalau kita nggak bisa menentukan, bisa hari apa saja. Baik. Kemudian perhatikan juga saat safar ya, zikir-zikir dan doa-doa yang layak kita baca. Ya, paling tidak kita sudah hafalkan doa naik kendaraan. Apa Bu doa naik kendaraan Bu? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dibaca nggak tuh kalau naik motor setiap hari? Ya, dibaca, jangan lupa. Karena udah capek-capek kita hafal nggak dibaca. Ya, dibaca naik motor kan, naik angkot kan, naik kereta itu sama semuanya. Baca doanya. Bukan cuma pas naik mobil saja. Ya. Kemudian kalau safar ada lagi tambahan doanya, doa safar. Kayaknya belum pada hafal nih doa safar. Emang nggak pernah safar? Siapa yang hafal? Yang hafal saya kasih hadiah. Ya, saya tahu nggak hafal makanya saya jadiin hadiah. Allahumma inna nas'al, baca ya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tuwi anna bu'dah. Allahumma inna na'udzubika min wa'atha'is safar wa ta'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl wal walad. Bagus tuh doanya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Ya Allah, aku mohon kepadamu dalam safar ini kebaikan dan takwa. Wa minal amali ma tardah, dan amal yang kau ridhai. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzubika min wa'atha'is safar wa ka'abatil manzar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan safar dan pemandangan yang buruk. Allahumma inna na'udzubika min, Allahumma inna nas'aluka, apa lagi tadi? Allahumma inna na'udzubika min wasu'il munqalab, dan perubahan-perubahan yang buruk baik dalam keluarga, dalam anak, dalam harta. Ya, itu satu doa yang juga mengandung mohon perlindungan kepada Allah dalam perjalanan. Ada lagi juga zikir yang khusus dalam perjalanan apa? Kalau kita lagi jalan, lagi menanjak, bacanya apa Bu? Kalau nanjak baca Allahu Akbar. Ya, kalau turun apa? Subhanallah. Ya, kalau lagi nanjak jangan, wih hati-hati Pak sopir.
Ya, jangan cuma gitu doang. Baca Allahu Akbar. Kalau turun juga begitu. Baca subhan. Kemudian kalau kita singgah di satu tempat, bacanya apa, Bu? Singgah di tempat apa bacanya? Hah? Masya Allah, ya. Baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Hafal kita, cuma kadang-kadang kita nggak tahu di mana baca. Ya. Baca itu. Itu kata Rasulullah, kalau orang singgah di suatu tempat lalu baca itu, maka dia akan tidak diganggu dan tidak mendapatkan keburukan. Ya. Meskipun apa saja bisa baca zikir yang lain. Begitu. Dan juga memang dianjurkan saat safar, dianjurkan apa? Memperbanyak doa. Ya. Sebab di antara doa yang mustajab kata Rasul apa? Da'watul musafir. Doa orang yang safar. Doa orang yang safar. Baik, kemudian terkait dengan ibadah. Ya, memang ada beberapa hal ketentuan dalam safar, ya. Ya, memang kalau seperti Ramadan dia boleh tidak berpuasa selagi safarnya adalah safar yang membolehkan dia untuk qashar dan jamak. Ya, jadi dalam safar ini memang ada yang disebut dengan rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Salat, khususnya salat 5 waktu tidak boleh ditinggal, tapi ada keringanan. Di antara bentuk keringanannya apa? Adanya syariat qashar dan jamak. Ya, adanya syariat qashar dan jamak. Ya, cuma memang ada ketentuannya. Ya, pertama ketentuannya tentu safarnya bukan safar maksiat, bukan safar untuk maksiat. Sebab qashar jamaah ini keringanan. Ya, kalau orang maksiat maka nggak boleh diberikan keringanan untuk berbuat maksiat. Minimal safarnya dia safar yang boleh, atau apalagi kalau safarnya sunnah, ya, atau ibadah. Itu pertama, dia tidak boleh untuk perjalanan yang maksiat. Kemudian yang kedua, ya, dia harus memenuhi standar safar atau juga jarak perjalanan. Ini yang dipakai oleh mayoritas para ulama. Ada standar atau minimal jarak. Ya, dia keluar kota tentu sifatnya. Maksudnya dia meninggalkan kampungnya. Ya, bukan berarti dia di dalam kota muter-muter aja gitu. Ya, jaraknya panjang tapi nggak keluar kota, itu bukan safar namanya. Ya, abang-abang online segala macam itu kan bisa jadi seharian di Depok bisa 100 kilo dia. Depok Jakarta mungkin bisa 100 kilo, tapi itu bukan safar. Safar itu meninggalkan kota tempat kediamannya. Ya. Baik, kisarannya ada antara kisaran 80 sampai 90 km. 80 sampai 90 kilometer. Itu umumnya para ulama mengambil kesimpulan itu. Ya. Kalau dalam bahasa fikih memang tidak disebut kilometer. Disebutnya apa? 16 farsakh. 16 farsakh itu, satu farsaknya itu 3 mil, saya lupa ya. Satu farsakhnya, 1 mil itu kan 1 kilo lebih dikit ya. Ya, dihitung-hitung dengan hitungan sekarang itu sekitar 80 sampai 90 km. Atau ada perbedaan pendapat para ulama. Gitu ya. Baik, berarti kalau ukuran kita sekarang ini dari Depok kemana tuh kisaran 80 km? Ke Bandung yang paling dekat. Ke Bandung atau ke Cirebon, atau mungkin ke dekatan lagi ke Indramayu. Mas itu Indramayu berapa kilo? 100 ada? Kurang. Tapi 80 kilo ada? Ada 80 kilo. Ya. Cikampek belum. Cikampek belum. Puncak belum. Berarti dia belum memasuki jarak yang ditentukan. Meskipun memang ada pendapat para ulama yang mengatakan yang penting safar lah, nggak harus ada batasan kilometer. Ada pendapat seperti itu. Cuma mayoritas para ulama menetapkan dia ada batasan itu 80 km. Ya. Baik. Sudah, kalau perjalanan kita ke tempat itu sudah diperkirakan 80 km ke atas,
maka berarti kita boleh menggunakan rukhsah sholat meskipun belum sampai 80 km. Paham nggak? Meskipun kita belum sampai ke sana, yang penting kita sudah meninggalkan kampung kita. Kita udah meninggalkan Depok, udah masuk rest area, apakah Jagorawi atau Tol Cikampek, mungkin di sana baru 20-30 kilo, itu boleh kita mengambil rukhsah. Sholatlah kita, ya, sholat kita. Kita udah boleh kosor sholat. Kosor artinya meringkas jumlah rokaat, khususnya rokaat yang 4. Sholat yang rokaatnya 4, zuhur, asar atau isya, dari 4 menjadi 2. Ya, kalau subuh maghrib tidak bisa dikosor. Ya, subuh kalau dikosor tinggal serakaat, apalagi maghrib susah kosornya. Ya, jadi subuh dan maghrib tidak bisa dikosor. Baik, sudah, sholatlah kita sholat kosor. Niat, dan niatnya sejak dari awal sudah kosor. Jangan awalnya niat biasa zuhur, nggak niat kosor, pas 2 rakaat baru kepikiran saya kosor, nggak boleh. Jadi awal niatnya sudah niat kosor sholat. Satu lagi kata para ulama, syaratnya apa? Dia tidak bermakmum dengan orang yang sholatnya sempurna. Paham nggak? Kita lagi jadi musafir nih, mampir ke masjid. Masjid itu banyak orang asli situ sholat. Kita ikut sholat isya. Kita kan lagi musafir, boleh nggak kosor? Boleh. Tapi kalau bermakmum dengan imam yang sholat sempurna, kita harus ikut sholat sempurna. Walaupun kita masbuk. Paham nggak? Kita baru ikut misalnya di rakaat ketiga, berarti imamnya tinggal berapa rakaat? Tinggal 2 rakaat lah. Kalau sholat zuhur rakaat ketiga, kalau sholat zuhur tinggal 2 rakaat, atau sholat asar atau sholat isya. Nah kan tinggal 2 rakaat. Kita lagi musafir. Kita bilang, pas juga nih, dia tinggal 2 rakaat, saya niat kosor, kan pas 2 rakaat. Itu nggak boleh. Kalau imamnya salam, kita bangun nambahin lagi 2 rakaat, karena kita bermakmum dengan imam yang sholat sempurna. Tapi kalau imamnya kosor, kita kosor. Imamnya musafir juga kosor, kita bisa kosor sholat. Paham ya Bu ya? Kebalikannya kalau yang musafir jadi imam, yang jadi makmum orang kampung situ. Paham nggak? Ada tamu kita, dia musafir, main ke rumah kita, dia mau sholat, ya namanya dia safar, dia kosor sholat zuhur, kita mau ikut menjadi makmum, kitanya tuan rumah jadi makmum. Nah bagaimana, imamnya kosor nggak? Imamnya boleh kosor sholat zuhur 2 rakaat, kita jadi makmum, imamnya salam setelah 2 rakaat, kita tambahin 2 rakaat, karena kita tidak kosor, karena kita tidak musafir. Jadi satu-satunya sebab seseorang boleh kosor sholat adalah safar. Dia melakukan kalau nggak safar dia nggak boleh kosor sholat. Begitu ya? Ya berarti kosor sholat kalau dia sholat sendiri. Kalau dia sholat bersama imam dengan yang kosor sholat juga. Kalau imamnya sholat sempurna, dia tidak boleh kosor. Dia ikut sholat sempurna bersama imam. Satu lagi syarat lain dalam bab kosor sholat atau dalam bab rukhsah ini, ya, atau dalam bab safar ini, safarnya itu tidak boleh ya, atau kurang dari 4 hari. Ya, jadi ada 2 pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak kurang dari 4 hari, berarti maksimal 3 hari. Ada yang mengatakan memang maksimal 4 hari. Apa maksudnya maksimal 3 hari? Kita mungkin ada tugas atau pergi ke kampung lain. Berapa lama kita di sana? Saya sehari, saya 2 hari, saya 3 hari. Kalau begitu berarti masih boleh kosor sholat selama ada di sana. Paham nggak? Tapi kalau ternyata di sana kita mau berapa hari? Seminggu. Berarti ketika kita sampai situ kita udah nggak boleh kosor sholat. Paham nggak? Kita mau ke Surabaya,
Ibu berapa lama di Surabaya? 5 hari. Sampai Surabaya tidak boleh qasar sholat, karena rencananya sudah 5 hari. Kecuali kalau di Surabaya kita pindah-pindah jalan sana jalan sini mungkin, ya. Tapi kalau menetap di situ mungkin biasanya ada seminar misalnya, ada acara dan seterusnya, atau ada orang pengen belajar 7 hari, nah itu berarti tidak boleh qasar sholat. Begitu ya. Jadi 3 hari maksimal. Ya, ada yang memang mengatakan maksimal 4 hari. Begitu. Jadi kalau sehari 2 hari masih boleh dia qasar sholat. 3 hari masih boleh. Begitu. Baik, selain qasar ada lagi namanya jamak, ya. Jadi ini tidak selalu identik. Kalau qasar pasti jamak, kalau jamak pasti qasar, tidak. Sebabnya pun juga tidak sama persis. Ya, jamak sholat artinya menggabungkan antara 2 waktu menjadi satu waktu. Jadi yang diringkas waktunya. Kalau qasar yang diringkas apanya tadi? Rakaatnya. Kalau jamak yang diringkas waktunya. Ya, yang asalnya pada waktunya masing-masing tidak jadiin satu, pada satu waktu. Jadi soalnya tetap ya masing-masing. Sholat zuhur, salam, lalu sholat asar. Nah, yang bisa dijamak hanyalah zuhur dan asar, dan juga maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Nah, terkait dengan kapan dibolehkan jamak sholat, kalau qasar hanya boleh ketika safar. Kalau jamak sholat, safar diantara sebab orang boleh jamak. Tapi bukan karena safar saja. Ya, ada sebab yang lain orang boleh safar. Ya, ada sebab yang lain. Di antara yang cukup sering didengar adalah kalau hujan bagi orang yang sholat berjamaah di masjid. Nah, ini kita mungkin jarang yang pakai. Padahal kita sering hujan. Ya, kalau di Arab, ya di Saudi itu, kalau ada hujan orang senang. Kenapa senangnya? Selain senang jarang turun hujan, itu biasa di masjid kalau pas bisa yang maghrib hujan, habis sholat maghrib langsung sholat isya. Boleh nggak? Itu boleh. Ya, saya pernah praktekkan di musola saya, ya ada yang bingung sedikit. Boleh pas lagi, yang penting ketika lagi sholat turun hujan, ketika salam masih hujan, itu boleh bangun lagi qomat, kemudian sholat isya. Diqasar enggak? Tidak diqasar, sebab bukan safar. Dan itu bagi yang sholat di masjid. Ibu-ibu sholat di rumah turun hujan, saya jamaah, tidak boleh. Ya, karena tujuannya apa? Di jamaah agar nanti dia nggak bolak-balik pergi lagi ke masjid, masih hujan kah, jalanan becek dan seterusnya. Tujuannya untuk memberikan keringanan. Ada juga yang membolehkan jamak itu, sebagian ulama membolehkan kalau sakit. Ini bisa juga dipraktekkan untuk memudahkan. Orang kalau sakit tetap wajib sholat nggak? Tetap wajib sholat. Ya, kalau lagi sakit setiap waktu sholat mungkin sebagian orang berat. Sudah nggak apa-apa, ibu wudu yang mungkin sakitnya berat, sudah niat sholat zuhur dan asar sekaligus, nanti maghrib dan isya sekaligus. Itu tidak mengapa. Ya, sepanjang kita merasa kalau dilakukan waktu masing-masing jadi kepala pusing segala macam dan seterusnya, itu boleh menjamak saja, bukan qasar. Jadi tidak selalu jamak dengan qasar. Kapan jamak dan qasar digabungkan? Kalau sedang safar. Kalau sedang safar. Ya, bisa jamak takdim, bisa jamak takhir, bisa di awal waktu atau di akhir waktu. Begitu ya. Nah, cuma yang diingatkan oleh para ulama, kalau jamak takhir, kita dalam perjalanan, lagi zuhur, udah masuk zuhur, tapi kita masih dalam perjalanan, ya, itu kalau mau jamak takhir di waktu asar, diniatkan dari waktu zuhur. Saya tidak sholat zuhur, nanti mau saya lakukan di waktu asar. Jangan tidak ada niat, sebab kalau nggak ada niat nanti dia dianggap apa? Meninggalkan sholat hingga keluar waktu. Ya, jadi niatnya sudah sejak dari zuhur bahwa kita nanti sholat zuhurnya di waktu asar. Sholat zuhur di waktu asar. Baik, kemudian kalau dalam perjalanan, ya,
kalau jamaah takdim di awal waktu, ya zuhur dan asar di waktu zuhur, itu harus sholat zuhur dulu baru sholat asar. Jadi jangan asar dulu baru zuhur. Tapi kalau jamaah takhir, bagusnya tetap seperti itu urutannya, zuhur dulu baru Tapi kalau dia mungkin ada sebab tertentu sholat asar dulu baru zuhur, nggak apa-apa. Ya, kalau jamaah takhir, sholat asar dulu baru zuhur, ya, atau sholat isya dulu baru kalau jamaah takhir. Tapi tetap bagusnya maghrib dulu baru isya, zuhur dulu baru asar. Baik. Bagaimana kalau perjalanannya tadi tidak mencapai jarak yang ditetapkan, sementara perjalanan sulit? Kalau kita memang sholat pada waktunya masing-masing, ntar susah berhentinya, susah waktunya, segala macam. Misalnya kita ke puncak tahu sendiri, ya, macetnya bisa 5 jam, bisa 2 jam. Ya, kita misalnya mau berangkat ke puncak, ya, kalau kita sholat pada zuhur, nanti sholat asar berhenti, macet berat. Udah kalau gitu nanti kita sholat asar saja, sholat jamaah saja. Boleh nggak? Jaraknya belum sampai. Baik, ada ketetapan dari para ulama bahwa sholat jamaah itu selain sebab tadi safar atau hujan atau sakit, boleh dalam kondisi khusus atau tertentu, sekiranya orang susah atau sulit, ya, melakukan sholat pada waktunya masing-masing, selagi tidak dijadikan kebiasaan. Paham ya Bu ya? Jadi waktu pada sebab ada beberapa riwayat disebutkan Rasulullah pernah menjamak sholat bukan karena takut, bukan karena safar. Di lain waktu Rasulullah pernah menjamak sholat bukan karena hujan, bukan karena safar. Maka ditanya kepada Ibnu Abbas, kenapa? Ya pokoknya Rasulullah nggak pengen menyulitkan umatnya. Artinya dalam kondisi tertentu seseorang sulit untuk melaksanakan sholat pada waktunya masing-masing, maka dia bisa menjamak sholat. Kalau bukan sebab safar, maka dijamak saja, tidak dikosor. Paham nggak? Ya, yaitu yang sekarang banyak terjadi, orang macet di jalan walaupun mungkin di dalam kota, pulang kerja mungkin tanpa dia perkirakan ada kecelakaan, seharusnya sampai, ya, misalnya maghrib sudah sampai, ternyata sampai isya. Itu bisa dijamak di rumah, sholat maghrib dan isya, ya, sholat maghrib dan isya, begitu ya. Kalau memang sulit, dia jalan-jalan ke puncak, di puncak berat, ya, kalau sholat pada masing-masing boleh dia jamak, ya, tapi nggak usah dikosor. Lebih hati-hati tidak dikosor. Meskipun memang ada yang mengambil keringanan dikosor nggak apa-apa, tapi lebih hati-hati dijamak tanpa dikosor. Kenapa? Karena jaraknya kalau dari Depok belum mencapai jarak yang dibolehkan, belum mencapai jarak yang dibolehkan. Ya, jadi bisa jadi jamak dilakukan dengan kosor, bisa juga jamak tanpa kosor, atau juga kosor tanpa jamak. Ya, kosor saja tanpa jamak, begitu ya. Ya, bisa saja orang cuma kosor saja sudah, ntar di waktunya masing-masing. Ya, jadi memang seseorang itu kalau sudah misalnya dia udah sampai Bandung, udah dapat hotel, udah dapat kamar, dia cuma 2 hari di sana, ya, itu bagusnya dia boleh kosor tapi tidak jamak, karena dia sudah menetap dan sudah nyaman, sudah gampang. Artinya sholat pada waktunya masing-masing tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Itu kalau orang pergi haji, ya, ibu yang pernah pergi haji, kalau di Mina, sudah di Mina, itu biasanya sholatnya apa? Kosor tanpa jamak. Kosor tanpa jamak. Sebab apa? Udah menetap di satu tempat. Jadi begitu beberapa ketentuan sholat kosor jamak. Ya. Demikian ibu sekalian, ya, sedikit pemahaman, ya, terkait dengan masalah liburan, masalah safar, masalah sholat, ya, dalam
dalam perjalanan. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan Bu, dikasih. Yang mau pakai tulisan nggak apa-apa. Ustaz, kalau kita misalnya kita dari sini kita pulang kampung kita selama seminggu atau sebulan, kita biasanya dalam perjalanan jamaah asar, tapi selebihnya kita jamaah aja Ustaz, terus 2 hari itu gimana? Berusaha kita. Baik, itu pertama ada 2 masalah ya. Kita pulang kampung, di kampung itu masih ada rumah kita nggak? Masih rumah kita? Apa jangan-jangan udah dijual semua? Ya. Karena ada orang udah ke Depok sini misalnya, udah pokoknya dia udah tinggal di sini. Di kampung itu udah nggak ada rumahnya, paling rumah orang tuanya atau rumah saudaranya. Dia pengen sekedar ketemu keluarga. Nah, kalau dia pulang kampungnya kayak gitu, berarti dia musafir di kampungnya. Paham nggak? Sebab dia udah menetap di Depok. Kecuali kalau di kampungnya punya rumah. Itu rumah dia. Berarti kalau dia pulang kampung sampai sana dia bukan musafir. Karena pulang ke rumahnya. Ya, jadi nggak musafir dia. Ya, maka dia nggak boleh jamak, nggak boleh kok kosor. Kalau di sana sudah ada rumahnya. Maka repot orang kalau rumahnya banyak. Sana, wah bukan musafir. Ke sana bukan musafir karena itu rumah dia. Ya, itu rumah. Jadi safar itu artinya orang meninggalkan tempat kediamannya. Ya. Nah, nanti katakan dia udah nggak ada rumahnya, pulang kampung, maka status dia sebagai musafir. Baik, sebagai musafir di sana berapa hari rencananya? 10 hari. Kalau dia bilang 10 hari, berarti sampai kampungnya dia juga nggak boleh qashar, nggak boleh jamak. Kenapa? Karena udah melebihi batas waktu yang ditentukan. Jadi ada batas waktunya. Ya. Ada, kalau seminggu berarti udah nggak bisa qashar jamak. Dia sholat di sana seperti biasa, sholat pada waktunya masing-masing, rakaatnya pun biasa, tidak dijamak, tidak diqashar. Kecuali kalau di kampungnya ntar dia jalan-jalan lagi kemana-mana begitu, nah itu bisa dijamak. Tapi kalau enggak, dia di sana nggak kemana-mana, maka dia normal puasanya, sholatnya. Ya, atau ada orang misalnya ikut pelatihan di luar kota, di luar pulau, di sana ada hotelnya, ada tempat menginapnya, maka dia normal di sana, tidak jamak, tidak qashar. Kalau melebihi 3 hari atau melebihi 4 hari, begitu ya. Jadi kalau kita pulang kampung, cek itu rumah kita, udah berarti kita akan musafir. Oh, itu bukan rumah kita musafir, tapi berapa lama di situ? Kalau seminggu berarti nggak ada lagi, nggak ada qashar, nggak ada jamak. Kita bukan musafir. Wallahu a'lam. Begitu Bu ya. Yang sudah terlaksana nggak masalah. Dari 1 bulan ke 4 ini kita jamak juga. Dari awal kita udah nggak jamak. Kalau kita di sana cuma 4 hari, kalau yang lebih aman adalah batas maksimalnya 3 hari. Yang lebih hati-hati, ya. Kalau misalnya kita di sana 4 hari, udah berarti nggak qashar jamak. Kalau kita 3 hari, boleh, ya, boleh qashar dan jamak boleh. Ya, cuma lebih bagus kita qashar saja tanpa jamak kalau kita nggak kemana-mana. Ya. Tapi mau qashar jamak boleh. Yang penting kita di sana rencananya 3 hari, paham nggak? Tapi kalau rencananya 4 hari, 5 hari, maka sejak sampai kita udah nggak qashar jamak, sholat seperti biasa. Wallahu a'lam. Baik, silakan, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi Kalau misalnya kita dalam perjalanan, terus misalnya masuk waktu subuh, terus kita di dalam kendaraan itu ada tayamum gitu Pak Ustaz. Terus ketika kita waktu asar, apakah ketika apa kita harus menjaga lagi yang dulunya itu atau langsung sholat asar aja gitu? Kita di kendaraan tayamum, ya, itu waktu zuhur. Waktu asar kemungkinan berhenti, turun. Perhatikan, sholat di kendaraan kalau masih mungkin dilakukan sebelum naik atau sesudah turun, walaupun di jamak, itu lebih baik daripada kita sholat di kendaraan. Paham nggak?
Sholat di kendaraan itu sifatnya adalah darurat saja kalau nggak ada pilihan. Kalau ada pilihan kita bisa jamak sebelum berangkat atau sesudah sampai, maka itu yang kita ambil. Misalnya kita jadwal keretanya jam 2, masih ada waktu zuhur nggak? Maka bisa kita jamak kalau kita udah sampai ke stasiun. Jadi ke stasiun, sholat dulu jamak zuhur dan asar. Qashar boleh, jamak qashar boleh. Ya karena kita udah ninggalin Depok, udah ini kampung halaman. Baru naik kereta, berarti sholat asar udah nggak perlu lagi, udah kita jamak. Atau kebalikannya, kita berangkatnya pagi jam 9, perkiraan tiba di tujuan katakan ke Jogja jam 3 sore, jam 4. Maka kita nggak perlu sholat zuhur, niat aja jamak tak. Nanti kita jamak kalau sudah sampai stasiun atau naik pesawat kalau sudah sampai airport. Jadi kalau masih mungkin bisa dijamak, baik sebelum naik kendaraan atau sudah turun, maka hendaknya sholatnya di luar kendaraan. Kecuali kalau tidak ada pilihan lain. Berangkatnya kereta dari jam 11, belum masuk waktu zuhur, belum bisa kita jamak. Tibanya mungkin waktu isya. Berarti zuhur dan asar di mana? Di kereta. Itu nggak bisa kita katakan entar deh sekalian dirapel sampai Jogja. Zuhur, asar, maghrib, isya, itu nggak boleh. Ya, jadi zuhur, asar mau nggak mau di kereta. Perhatikan di kereta kalau masih bisa berwudu harus berwudu. Tidak boleh tayamum. Di bis, ya mungkin ada aqua, pakai aqua. Kita mungkin ada toiletnya, wudu di situ secukupnya. Masalahnya airnya ada, bisa nggak tayamum? Problemnya tayamum itu dia kalau dalam mazhab Syafi'i harus pakai debu. Ya, kita usap-usap jok, ada debunya nggak jok itu? Nggak ada debunya. Secara kasat mata mungkin kalau pakai mikroskop ada, tapi itu bukan debu itu yang dimaksud, yang debu yang nyata. Baik Pak Ustadz, tayamum nggak bisa, debu nggak ada, air nggak ada, nggak apa-apa, sholat saja. Meskipun kalau sholat seperti itu nanti dikodok. Kalau sudah sampai rumah dikodok lagi, ganti. Tapi sholatnya jangan ditinggal. Ya, tetap kita sholat sebagaimana adanya. Ya, sebagaimana adanya. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau ibu tadi misalnya asar perkiranya sampai, udah nggak usah sholat zuhur. Nanti aja dijamak di waktu asar. Kalau perjalanannya tadi belum sampai 80 km, jamak saja tanpa qashar. Kalau sudah sampai bisa jamak dan qashar. Gitu Bu ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi yang lain. Silakan. Saya izin bertanya Pak Ustaz, kejadian kan ibu saya sepuh dan kita dari kasur aja, terus adik saya pulang merawat ibu. Nah terus dan semua di kasur. Nah adik saya tuh selalu mengimamkan ibu saya sholat kan, setiap waktu sholat imam. Padahal di dalam itu jamaah itu Pak Ustaz, misalnya asar sama asar, karena maksud dia itu kan orang tua dan ini kan. Sekali waktu udah maghrib sama isya di jamaah, terus itu adik saya ngomong, kita kalau azan lagi kita coba sholat lagi ya Ma. Tapi kalau sampai ada selesai azan isya, nah ibu saya berangkat pada Allah gitu. Mak yang saya tanyakan, selama adik saya kan seminggu di situ, dia menjamakkan orang tua terus sholatnya mengimamkan, ini gimana, sah nggak sholat? Adiknya itu tinggalnya di mana? Adik saya itu merantau. Oh, berarti dia safar situ ya? Iya. Baik, wallahu alam. Ya mudah-mudahan tidak masalah. Memang ada perbedaan pendapat soal itu. Yang paling hati-hati memang tadi maksimal 3 hari. Ya memang ada juga yang mengatakan 15 hari atau 16 hari. Ya mungkin mudah-mudahan kita anggap itu sebagai keringanan. Ya, cuma memang yang hati-hati itu maksimal 3 hari, di atas 3 hari dia tidak bisa menjama. Ya. Bisa jadi mungkin ada pendapat yang dia ambil bahwa lebih dari itu dia masih bisa menjama. Sejatinya atau asalnya kalau dipahami masalah itu maka kalau dia perkiraannya lebih dari 3 hari dia tidak bisa menjama. Ada juga sebab yang lain. Rasulullah selama di Tabuk atau di Mekah, Fatu Mekah itu
selalu menjamak sholat di Tabuk ketika dia perang Tabuk. Itu ada perkiraannya 15 hari, 16 hari. Tapi para ulama mengatakan itu karena beliau di sana tidak bisa memperkirakan kapan kembali, karena memang suasana lagi perang. Jadi kalau kita ada di suatu kota, rencananya mungkin 2 hari, karena berlarut-larut urusannya kita jadi 10 hari. Kalau memang kita nggak ketahuan kapan pulangnya, itu bisa memang menjama sholat. Jadi mungkin adik bisa masuk dalam kategori itu, insya Allah tidak masalah ya ketika dia menjama itu. Allah yarhamha. Ya. Baik, lagi yang lain? Ada Ustaz. Silakan. Ustaz, kalau misalnya kayak saya traveling gitu ya ke Cirebon, terus 2 hari, kemudian saya sempat lagi ke Pakai, kemudian balik lagi ke Cirebon selama 3 hari, itu masih bisa dijama kosong nggak ya Ustaz semuanya? Ya, kalau memang mobile bergerak nggak apa-apa. Walaupun kita balik ke Cirebon, apa itu nggak apa-apa. Bisa kita posnya di Cirebon. Dari Cirebon nanti kita ke Brebes. Dari Cirebon balik lagi ke Cirebon. Dari Cirebon nanti kita ke Tegal, balik ke Cirebon, itu nggak apa-apa. Itu nggak ada batasan waktu, sebab dia hakikatnya masih safar. Yang tadi batas 3 hari itu, kalau memang dia menetap di situ, tinggal di situ, dia nggak kemana-mana. Jadi kalau dia mobile bergerak, itu tidak mengapa sepanjang itu dia jama dan qasar sholat. Begitu ya. Wallahu a'lam. Lagi Ustaz, kalau misalnya sering pakai pesawat, dan saya dengar kan kalau misalnya tayamum itu berlaku untuk 1 kali waktu sholat. Berarti kalau kita jama qasar di pesawat, misalnya penerbangan jauh ya kayak Mekah, itu kan mungkin beberapa waktu sholat kan. Ya. Nah itu berarti untuk jama qasar awalnya itu 1 kali tayamum, kemudian berikutnya tayamum lagi. Tidak, maksudnya tayamum itu dikatakan tayamum itu berlaku hanya untuk 1 waktu sholat. Ya, itu memang perbedaan pendapat para ulama. Yang hati-hati adalah tayamum berlaku untuk 1 waktu sholat. Maksudnya dia sholat, masuk waktu sholat maghrib, lalu dia tayamum. Dia sholat maghrib, kalau memang dia safar, dia sholat maghrib dan isya di jamaah, tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang menjadi masalah itu, misalnya dia nggak safar, dia tayamum, lalu dia sholat maghrib kan, masuk waktu maghrib, dia merasa belum batal, tapi masuk waktu isya, maka dia sebaiknya tayamum lagi. Dia hanya tayamum lagi. Artinya tayamum untuk 1 waktu sholat. Masuk waktu sholat berikutnya tayamum lagi, meskipun dia merasa belum Tapi kalau dia jamaah sholat, tidak perlu dia maghrib tayamum, untuk isya tayamum, tidak. Cukup tayamum sekali, dia sholat maghrib dan isya di jamaah. Karena itu masih 1 waktu, ya, masih satu waktu. Wallahu a'lam. Silakan. Silakan. Satu benar ya Ibu. Maaf kalau saya keliru dalam menafsirkan. Jadi umpama kita berjalan keluar kota yang tidak bertujuan, misalnya Bandung atau Cirebon atau yang masih dalam jangkauan hari, terus dalam perjalanan mana yang lebih utama, jamaknya atau qasarnya? Karena kan yang terpotong itu adalah waktu gitu kan. Nah, sementara yang saya pahami sampai saat ini jamaknya diutamakan. Misalnya kelewat zuhur, ya udah ambil di asar misalnya gitu. Jadi di waktu asar atau di waktu zuhur lakukan jamaah begitu. Terus sampai di tempat tujuan yang diutamakan tetap jamaah. Kalau kepepet waktu misalnya kegiatan padat baru qasar. Tapi yang saya tangkap tadi sepertinya qasar lebih utama. Jadi qasar dulu. Jadi misalnya zuhur tetap di waktu zuhur 2 rakaat begitu ya. Iya. Asarnya Di waktu asar. Di waktu zuhur 2 rakaat juga. Ya. Berarti qasar dan jamaah itu jadi satu. Apa saat ini? Baik. Pencerahan. Baik, begini. Intinya adalah qasar dan jamaah itu rukhsah, keringanan. Yang memang sangat ditekankan itu kalau di tengah perjalanan. Kalau di tengah perjalanan, misalnya kita dari perjalanan ke Jogja, mampir ke rest area, itu memang dianjurkannya, disunnahnya qasar dan jamaah. Paham?
Baik, kita sudah sampai tujuan, katakan sampai Cirebon. Kita di sana ada 3 hari. Berarti masih boleh qashar Intinya kalau dia mau qashar jamaah boleh. Kalau dia mau qashar jamaah boleh. Karena masih dalam status musafir. Tapi yang lebih utama kalau dia sudah menetap, ya, itu tidak jamaah. Yang lebih utama kalau dia sudah menetap, sekiranya kalau dia sholat pada waktunya masing-masing nggak kesulitan karena dia udah di tempat situ dan seterusnya. Lain halnya mungkin kalau dia sibuk, ternyata di sana acaranya full, kesana kemari, ya mungkin dia meskipun nggak keluar dari Cirebon, musik lihat ini, lihat itu dan seterusnya, ya nggak apa-apa di jamaah. Kalau sekiranya sibuk, ya jamaah itu memang khusus untuk perkara yang membuat orang sangat sibuk atau berat untuk melakukan pada waktunya masing-masing. Tapi kalau dia sudah menetap, maka ya dia qashar tapi tidak meskipun kalau dia lakukan qashar jamaah boleh. Ya, jadi itu saja maknanya. Ya bukan berarti nggak boleh jamaah, boleh saja. Cuma kalau dia nggak jamaah boleh. Bisa atau lebih utama kalau dia sudah berada di satu tempat yang sama dan tidak sulit baginya untuk sholat pada waktunya masing-masing. Apalagi bagi orang laki. Bagi orang laki ada tuntutan sholat berjamaah. Dan kalau udah berjamaah dia tidak qashar dan tidak jamaah. Itu kalau dia tidak kesulitan. Ya, jadi memang kalau udah menetap, ya yang diutamakan atau bagusnya adalah qashar saja tanpa jamaah. Wallahu a'lam. Izin Pak Ustaz. Silakan. Kalau misalnya sakit nih, kondisi sakit Ustaz dan tidak bisa bergerak, tapi terbaring di tempat tidur. Nah, itu sementara menghadap kiblatnya tidak menghadap kiblat gitu. Soalnya bagaimana Pak Ustaz? Dan apakah boleh kita yang mewudhukannya gitu Pak Ustaz? Itu satu. Kedua, bagaimana dengan misalnya kita di tempat umum Pak Ustaz? Terkadang kalau kita di perjalanan itu kan ada tempat wudhunya yang terbuka gitu. Nah itu bagaimana kalau bagi perempuan Pak Ustaz sebaiknya? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Kalau sakit tetap anjurannya kalau bisa menghadap kiblat dia menghadap kiblat. Kalau berbaring maka posisinya ya pokoknya dia menghadap kiblat ke arah kiblat. Ya mukanya. Tapi kalau telentang yang menghadap kiblat apa? Bagian kepalanya apa kakinya? Kalau dia telentang kakinya. Ya. Yang menghadap kiblat kaki, tidak kepalanya mungkin menghadap kebalikannya. Itu kalau mungkin. Tapi kalau nggak mungkin di rumah sakit nggak bisa ranjang diputer-puter kan? Ya sudah semampu yang bisa dia lakukan. Jadi tidak perlu dipaksakan atau mempersulit. Sudah sedapatnya selagi dia masih sadar, ajak dia untuk sholat. Ingatkan untuk sholat. Terkait wudhu, kalau masih bisa diwudhukan, dia nggak ada masalah dengan air, maka boleh diwudhukan. Kalau nggak bisa, ya tayamumkan. Begitu ya, tayamumkan. Ya, yang menemani hendaknya bisa melakukan hal tersebut. Ya, tayamum lebih ringan. Ya, kecuali kalau wudhu nggak bisa, tayamum nggak bisa, mungkin dia nggak boleh kena sesuatu. Ya sudah, kalau dia masih sadar, ingatkan untuk sholat. Sedapatnya, semampunya. Fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kalian semampu kalian. Begitu ya. Kemudian tadi apa ya? Apa? Tempat wudhu terbuka. Ada orang lakinya enggak? Ya, kalau nggak ada orang lakinya nggak apa-apa. Yang penting kan masalah terbuka enggak itu karena ada orang laki yang bukan mahram. Kalaupun ada orang laki yang bukan mahram, begitu ya. Ya apakah dia minta dulu bang, minggir dulu bang, saya mau wudhu misalnya. Karena nggak ada tempat wudhu yang lain, begitu ya. Kalau terpaksa banget, ya mudah-mudahan tidak masalah dia buka secukupnya untuk dia basuh anggota wudhu. Paling mungkin yang agak repot masalah basuh tangan, basuh kaki ya. Kalau kepala bisa dimasukkan sedikit kalau pakai mazhab Syafi'i.
masukkan sedikit tangan kita ke jilbab tanpa harus kita buka jilbab kita atau kita buka kepala kita. Cukup kita longgarkan, kita masukkan ke bagian rambut kita. Begitu ya. Jadi wallahu alam, kalau memang sangat mendesak ya kita minta misalnya laki-lakinya untuk tidak melihat, tidak apa begitu ya. Kita berwudu ya dan membasahi bagian yang harus dibasuh. Itu problemnya sebenarnya bukan ibu-ibunya. Problemnya orang lakinya. Harusnya orang laki jangan ngeliatin dulu ya. Kalau ada ibu-ibu lagi nengok ke kanan kayak, nengok ke kiri kayak gitu ya. Kalau memang terpaksa nggak ada tempat wudhu selain yang ada. Tapi kalau masih mungkin ada tempat wudhu terpisah untuk wanita, maka harus mencari tempat wudhu yang terpisah. Wallahu a'lam. Si banyak nih ya. Sudah satu terakhir ya. Ada satu ibu dulu deh. Saya mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, sejauh mana perempuan bisa berjalan tanpa mahram Ustaz? Dan apakah sesama perempuan itu bisa dianggap mahram? Karena ada beberapa katanya perempuan itu bukan mahram, beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ini masalah yang cukup diperdebatkan ya, khusus pada zaman sekarang. Asalnya memang pesan Rasulullah jangan wanita safar kecuali tanpa mahram. Asalnya begitu. Ya, maka paling tidak minimal kalau wanita melakukan safar dan dia mampu sedapat mungkin dia usahakan mencari mahram. Saya mau ada tugas nih keluar kota, ya cari mahram. Ya, memang repot tuh kalau udah wanita yang karir yang bertugas ke sana kemari dan seterusnya. Kalau masih mungkin cari mahram, upayakan hal tersebut. Susah Pak Ustaz, nggak dapat mahram, suami sibuk, anak ini sibuk, anak nggak bisa. Ya maka memang ada pendapat yang ringan. Ya dia minimal bersama rombongan yang amanah. Bersama rombongan yang amanah. Begitu ya. Ya meskipun itu ada yang mengatakan kalau itu dalam perjalanan ibadah haji dibolehkan. Rombongan bersama rombongan yang amanah. Jadi ketentuan mahram itu memang ada yang memahami berdasarkan ilatnya. Ilatnya apa? Untuk mendapatkan keamanan. Karena pada zaman dulu orang yang namanya safar itu menempuh padang pasir. Dia wanita sendiri tanpa mahram akan beresiko tinggi. Kalau sekarang misalnya orang melakukan perjalanan jauh, relatif ya meskipun memang tetap saja resiko ada. Relatif dia naik pesawat, diantar keluarganya ke airport, di sana dijemput oleh keluarganya lagi di airport atau temannya, relatif aman. Ya, relatif aman. Sehingga kalau keamanan itu ada, itu bisa menjadi salah satu faktor keringanan. Ya, faktor keringanan ya. Terlepas pada perbedaan pendapat soal ini, maka usahakan kalau wanita melakukan safar selagi masih bisa mengajak mahram, maka upayakan untuk bersama mahram ya. Kalaupun tidak, misalnya mendesak, minimal diperkirakan resiko bahayanya sedikit ya. Misalnya dia harus pulang karena orang tua ini, karena orang tua itu, tidak ada yang bisa mengantar dan seterusnya. Mudah-mudahan dalam kondisi yang mendesak dia bisa melakukan safar seperti itu, diperkirakan insya Allah aman, insya Allah dapat diantisipasi berbagai macam resiko yang ada ya. Wallahu a'lam. Baik, sudah ya. Oh, satu lagi terakhir nih ya. Silakan Bu, langsung aja. Sebentar Bu. Nih, sebentar lu. Ini dulu tadi lagi bicara. Ibu, terus misalnya pulang dari safar, kalau misalnya di jalan tol terus kalau kita perjalanan dari Jawa itu kan langsung tol ke tol. Nah misalnya kita pulang ke Depok nih. ya, terus Terus sholatnya itu karena rest area banyak yang ditutup, otomatis kita nggak bisa sholat. ya. Nah itu bisa sholat di jamaah kosong di rumah atau sebelum sampai rumah kita bisa mampir ke masjid, itu termasuk safar atau tidak? Baik, jadi kesimpulannya adalah kita pulang dari safar, pengen mampir ke rest area, setiap mampir penuh, susah, ya udah sampai rumah saja, sampai rumah baru dijamah, itu boleh.
cuma tidak dikosor. Karena apa jadi kosor? Udah sampai rumah, kita udah bukan musafir. Kenapa boleh dijamak? Karena tadi kondisinya sulit. Karena tadi diingatkan, jamak itu bisa dilakukan kalau kondisi seseorang sulit untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Jadi anggap tadi perjalanan ya sulit bagi dia untuk melakukannya di rest area, dia sulit mampir, maka di rumah dia baru jamak. Nggak apa-apa itu insya Allah. Ya kalau memang kondisinya sulit, tapi jamak saja, tapi tidak kosor. Baik Bu, terakhir nih ya. Tadi sudah tadi yang mahramnya itu yang saya mau pertanyakan, karena lebih dari 3 hari itu kalau tanpa mahram katanya nggak boleh. Sementara kita nih ibu-ibu healing dulu, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari gitu. Nah, terus yang saya pernah Kelilingnya kemana Bu? keluar kota. Oh, keluar kota. Baik. Satu lagi kalau yang tadi itu saya bilang paling banyak 4 hari kita ini sholat yang kosor itu. Nah saya misalnya seorang kalau naik kapal laut itu kan 5 hari. Oh, naik kapalnya. Naik kapal laut itu memang selalu kita di kapal. Itu kalau ke Solo kan sampai 5 hari. Perjalanannya? Iya. Sorong Papua ya. Baik, perkara mahram itu sebenarnya nggak ada batasan, bukan masalah sehari, 2 hari, 3 hari, sehari pun kalau dia safar seharusnya ada mahram. Ya, bukan masalah sehari 2 hari. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau masih mungkin mengajak mahram, usahakan bersama mahram. Kalau tidak mungkin tadi ya, kalau kondisinya cukup mendesak, tuntutannya besar gitu ya, maka mungkin bisa dilakukan kalau diperkirakan ada keamanan, ada tingkat keamanan yang baik begitu. Kalau di perjalanannya 5 hari nggak masalah, selagi di perjalanan jangankan 5 hari, sebulan pun nggak masalah. Ya makanya itu yang kayaknya awak kapal atau nakhoda, dia bisa setiap hari kosor jamak nggak masalah, karena dia dalam safar. Dalam safar, dia ada misalnya awak kapal pesiar itu kan, muter terus keliling dunia, tiap hari kosor jamak nggak masalah dia. Karena dia ya dalam safar. Kecuali kalau rumahnya di situ. Ada orang yang rumahnya di perahu, ada nggak? Mungkin ada kali. Kalau dia rumah tinggalnya di situ. Ini kan nggak tinggal di situ, dia ada rumahnya. Ya katakanlah dia naik kapal pesiar 6 bulan. 6 bulan itu nggak apa-apa kosor jamak, karena dia sedang safar, begitu ya. Jadi kalau dalam safar nggak masalah. Yang tadi masalah 3 hari, berarti kalau udah menetap di tempat tujuan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian Ibu sekalian. Mudah-mudahan ya yang berliburan, mudah-mudahan liburannya lancar selamat. Yang nggak liburan, mudah-mudahan di rumah lancar selamat juga ya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazida ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'adhabatika an nutala min tahtina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-musabina fi Sumatra. Allahumma afriq alaihim sabra wa thabbit aqdamahum. Allahumma farrij humumahum wa naffis kurbatihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Gaza wa fi Filistin. Allahumma ansurhum 'ala al-yahudil ghasibin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.